Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Zulkhair Ali, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Saya merupakan dosen pada bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Home base saya pada program studi SP2, subspesialis ilmu penyakit dalam, dengan peminatan ginjal hipertensi. Selain di home base ini, saya juga menjadi tenaga pendidik pada Prodi Spesialis 1 Ilmu Penyakit Dalam, program S1 Pendidikan Dokter, dan profesi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Eh, Pada Prodi SP2 Ilmu Penyakit Dalam dengan peminatan ginjal hipertensi, saya mengampu mata kuliah modul ginjal hipertensi 1 sampai dengan 5 yang masing-masing memiliki 3 sampai 4 SKS yang dijalani selama 5 semester. Juga mata kuliah modul keterampilan ginjal hipertensi 1 sampai dengan 6 yang masing-masing memiliki 4 sampai 5 SKS. Kuliah saya ini menggunakan metode pembelajaran DIA yang meliputi delivery atau penyampaian materi pembelajaran, kemudian interaktif atau forum diskusi dan assessment, yaitu diakhiri dengan tugas dan quiz. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat pengusulan sertifikat dosen, Serdos penyakit pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bulan Juli 2025. Baiklah, mari kita mulai perkuliahan kita siang ini dengan mata kuliah modul ginjal hipertensi 1 dengan topik bahasan yang akan ditampilkan adalah penyakit glomerulus. Topik kuliah ini merupakan bagian dari modul ginjal hipertensi 1 yang diajarkan pada semester 1 yang terdiri dari 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib. Pada materi ini, saya berharap mahasiswa mampu memahami secara lengkap mengenai apa itu penyakit glomerulus, bagaimana patogenesisnya, bagaimana penegakan diagnosis, dan bagaimana jenis-jenis dari penyakit glomerulus, termasuk sindroma nefrotik. Di samping itu, kita harapkan mahasiswa juga dapat menjelaskan manajemen penata laksanaan dan komplikasi penyakit ginjal, termasuk penyakit glomerulus. Mahasiswa juga harus mampu melakukan tindakan dari awal sampai tuntas keterampilan klinis ginjal dan hipertensi, dalam hal ini penyakit glomerulus. Setelah menyampaikan materi, saya kemudian melakukan diskusi dua arah dengan menanyakan apakah mahasiswa sudah paham dan mengerti dengan topik yang sudah saya sampaikan, dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya sehingga terjadi interaksi tanya jawab. Dalam melakukan validasi hasil penilaian akhir, nanti saya akan menentukan kelulusan mahasiswa dengan menggunakan kuis dan tugas CBD atau Case Based Discussion. Berikut ini saya tampilkan salah satu pembelajaran divisi ginjal hipertensi, yaitu pemaparan materi mengenai penyakit glomerulus. Demikianlah, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan sudah makan semua ya. Sudah. Karena bagaimanapun nutrisi itu sangat penting untuk otak kita ya. Dan kita sebagai strata SP2 ya, jadi SP2 itu adalah subspesialis, jadi setara dengan S3. Jadi pendidikan kita adalah pendidikan orang dewasa. Jadi kita tidak lebih banyak diskusi, bagaimana pemikiran-pemikirannya nanti kita diskusikan, terutama mengenai apa yang akan kita bahas ya. Namun sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan perkuliahan kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa, kita mulai. Kita mulai acara kuliah ini, kita sudah berdoa. Saya wajib memperkenalkan diri walaupun kita sudah kenal ya. Nama saya Dr. Zulkhair Ali, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, merupakan pengajar
home base-nya adalah SP2 ilmu penyakit dalam, terutama di bidang ginjal hipertensi. Ya. Pada hari ini kita tentu akan melanjutkan pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mengenai penyakit glomerulus ini. Kita kemarin sudah menjelaskan secara panjang lebar bagaimana patofisiologi penyakit glomerulus, dan kita juga sudah diskusi. Mungkin sore ini ada yang ingin mereminding kira-kira apa dan bagaimana penyakit glomerulus itu. Kami persilakan. Ada yang ingin, siapa saja boleh, silakan. Penyakit glomerulus itu suatu penyakit yang terjadi pada ginjal, terutama pada glomerular, di mana itu bisa disebabkan karena adanya faktor-faktor seperti inflamasi maupun non-inflamasi. Bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor autoimun, di mana autoimun maupun non-autoimun, di mana terjadi kerusakan pada glomerular itu sendiri. Jadi kalau kita lihat mata kuliahnya sendiri itu adalah ada kode mata kuliahnya, yaitu MC 303117. Jumlah SKS-nya 2 SKS. Ini merupakan semester 1. Mata kuliahnya wajib. Kurikulumnya 2021 yang sudah berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka MPKM dengan pendekatan lebih adaptif terhadap kebutuhan kompetensi profesional. Kita adalah peserta didik dari SP2 ginjal hipertensi, jadi ini merupakan bagian dari mata kuliah yang lain. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kalau kita belajar penyakit glomerulus itu ada 6 manifestasi klinis yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ini yang kita sebut sebagai asimptomatik, jadi tidak ada gejala, tapi kalau kita periksa ternyata ada proteinuria atau hematuria yang tidak kelihatan. Jadi ada proteinuria. Yang kedua, apa yang kita sebut sebagai makroskopik hematuri. Jadi hematuri yang makroskopik. Berarti secara makroskopik kita sudah melihat adanya hematuri. Jadi kalau kita bangun pagi tiba-tiba pasiennya sudah kencingnya merah. Ya. Orang mengatakan itu seperti air cucian daging seperti itu. Ya. Itu yang kita sebut sebagai makroskopik hematuri. Ya. Kemudian yang ketiga, yang juga sering kita temukan adalah nephrotic syndrome. Jadi nephrotic syndrome ini adalah sindroma yang merupakan gejala-gejala dari minimal ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Sedangkan yang manifestasi klinik yang lain itu kita sebut sebagai sindroma nefritik. Jadi beda sedikit saja. Yang ini nephrotic, yang ini nefritik. Yang kelima ini yang agak berat, yaitu mengenai apa yang disebut sebagai rapidly progressive glomerulonephritis. Jadi sesuai dengan gejalanya, jadi terjadi penurunan fungsi ginjal yang tiba-tiba dan cepat. Bisa dalam waktu 1 hari sampai minggu. Sedangkan yang terakhir ini yang kita takutkan sebetulnya, tapi itu banyak terjadi, apa yang disebut sebagai glomerulonephritis kronis. Biasanya kalau sudah sini sudah terdapat gagal ginjal. Ya. Yang lalu kita sudah bercerita tentang asimptomatik dan hematuri. Hari ini kita akan bicara tentang sindroma nefrotik. Mungkin ada yang punya komentar mengenai sindroma nefrotik sebelum kita mulai? Silakan mereka. Terima kasih dok untuk kesempatannya. Terkait dengan nefrotic syndrome merupakan salah satu case yang memang banyak kita dapati pada aplikasi klinis sehari-hari. Di mana kriteria awalnya mungkin pasien datang dengan edema nasarkan, kita harus aware dan memang cenderungnya di usia yang agak lebih muda.
dan disertai mungkin pada pemeriksaan fisik kita bisa menemukan melalui sarka, kemudian pada pemeriksaan penunjang mungkin kita bisa menemukan adanya proteinuria, dan yang harus kita inginkan bahwa efek daripada proteinuria ini adalah hipoalbumin yang bisa berdampak pada komplikasi yang muncul baik itu dengan dislipidemi dan suatu kondisi hiperkoagulasi yang mungkin kita harus lebih aware sehingga pasien bisa lebih treat untuk mencegah timbulnya perburukan daripada morbiditas pasien. Terima kasih. Oke, baik. Jadi itu gambaran secara umum mengenai nephrotic syndrome. Ini merupakan kita mengulangi kembali apa yang kita dapatkan waktu SP1 kemarin ya. Tapi kita harus lebih dalam lagi. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini gambar sindrom nephrotik tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Bleka. Gejala-gejala ini nanti yang kita tanyakan, ya. Bahkan sampai di hiperkoagulasi tadi ya. Hiperkoagulasi yang penyebabnya bisa renal, jadi bisa di ginjal maupun yang ekstra renal. Nah, ini gambarnya ya. Kalau ini terjadi pada anak-anak, pada orang dewasa pun bisa seperti ini. Edema, ini juga kakinya bengkak, kadang-kadang simbol gula yang harus kita cermati. Nah, ini yang tadi kita katakan penyebabnya. Penyebabnya itu 75-80% primer atau idiopatik. Idiopatik ini artinya tidak ketahui. Sedangkan yang kedua sekunder ini biasanya disebabkan oleh penyakit-penyakit sistemik yang lain, yaitu DM, SLE, keganasan, toksin spesifik. Gitu ya. Jadi ini gejala-gejalanya. Kita lanjutkan. Nah, ini gambarnya, ya. Ini biasanya kita lihat dengan hasil biopsi PA. Jadi ada minimal change, focal segmental glomerulonephrosis, membranous glomerulonephritis, membranoproliferative glomerulonephritis, dan kemudian yang secondary yang dari luar bisa karena DM tadi, bisa karena obat-obatan, bisa infeksi, bisa karena keganasan. Ini komposisi antara anak-anak dan dewasa. Jadi kalau kita lihat di gambar tadi, yang lesi minimal itu lebih banyak pada anak, sedangkan pada orang dewasa lebih banyak membranous nephropathy dan focal skill. Jadi tidak tidak salah kalau biasanya kita memberikan dan dapat gambaran PA kita itu adalah FS. Jadi yang nomor 2 memang paling banyak 35%. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin bagaimana terjadinya edema. Ingin menjelaskan ini, kami silakan. Jadi diawali dari kerusakan glomerulus yang akan mengakibatkan kebocoran dari glomerulus itu sendiri sehingga protein akan keluar lewat urin. Kemudian terjadi penurunan jumlah protein darah yaitu albumin, dan kita tahu karena fungsi albumin itu adalah menjaga supaya tekanan onkotik tetap darah itu tetap ada di vaskuler. Namun karena di sini albuminnya sudah turun sehingga terjadi penurunan dari tekanan onkotik yang menghasilkan berdampak pada volume plasma akan berpindah ke jaringan yang lebih longgar. Sehingga dampaknya adalah bengkak atau yang kita lihat dari pemeriksaan fisik adalah edema. Nah, hal itu juga yang nantinya mengakibatkan retensi cairan karena dianggap tubuh kita adalah suatu kondisi yang hipokulum, jadi saling mengakibatkan timbal balik. Terima kasih, Dok. Baik, jadi itu kenapa sampai edema. Orang awam sering mengatakan bahwa sindrom nephrotik ini adalah ginjal bocor, ya. Ada betulnya ginjal bocor itu, tapi orang awam itu berpikir ginjal bocor karena ginjalnya bocor dia jadi bengkak kakinya, jadi air kencingnya masuk ke dalam tubuhnya semua. Padahal sebetulnya bukan itu, karena protein keluar, akhirnya timbullah ginjal bocornya itu. Ini sebetulnya kalau kita lihat secara umum itu ada underfill dan overfill, ya. Nanti saya harapkan setelah kuliah ini nanti bisa dipelajari lagi mengenai mana yang underfill, mana yang overfill. Jadi yang dikatakan Dr. Maya tadi adalah yang underfill. Sedangkan yang overfill itu bukan berasal dari proteinurianya, ya, tapi karena retensi natriumnya. Oke, nah ini juga gambaran
terjadinya kenapa sampai bagaimana proteinuria jadi banyak. Ya, kalau kita perhatikan di sini pada sindrom nefrotik itu muncul sampai 5 gram ya, 5 gram. Sedangkan kalau yang normal itu 0. Inilah yang dikatakan ginjal bocor. Sedangkan kelainan kolesterol ini bermula dari tetap gangguan dari protein tadi. Jadi, gangguan protein sehingga terjadilah gangguan metabolisme kolesterol. Dan yang kita takutkan kalau sudah terjadi gangguan kolesterol ini terjadi atherogenicity. Ini akan terjadi aterosklerosis, bisa terjadi gangguan jantung, gangguan pembuluh darah, semuanya di sini. Dan satu lagi, gangguan koagulasi. Tadi kan ada hiperkoagulopati ya. Itu juga bisa terjadi gara-gara karena proteinuria tadi. Ini juga dapat menyebabkan trombosis pada arteri atau trombosis pada vena, dan ini tidak jarang menyebabkan terjadinya akut miokard infark, stroke itu pada pasien-pasien sindroma. Oke. Tadi kan kita sudah menjelaskan ada nefrotik, ada nefritik. Ini kira-kira perbedaannya. Kalau nefrotik ini banyak, ini sedikit. Kemudian tekanan darah di sini normal, di sini biasanya naik. Vena jugular di sini normal, di sini naik. Proteinuria di sini banyak, di sini yang sedikit. Ya. Hematuria ini jarang, tapi ini juga banyak di sini. Di nefritik. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini perbedaannya jelas. Tapi ada masanya pasien itu datang di antara keduanya ini. Ya, kadang-kadang tidak edema anasaka, ya, tapi proteinuria sudah masif ya. Ini yang harus kita pelajari bersama. Ini jenisnya tadi sudah kita pelajari, tapi yang paling penting di sini, apalagi kita untuk yang SP2, kita harus mampu melakukan biopsi. Yaitu bagaimana cara biopsi ini berguna untuk diagnosis, penata laksanaan dan prognosis. Ya. Jadi kalau dia membranus misalnya, itu prognosisnya tidak baik. Sementara yang minimal, resi minimal itu akan baik. Ya. Ini resi minimal. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ini vokal segmental, ya. Ini gambaran vokal segmental, ya. Jadi vokal segmental, vokal sedikit tapi di segmen tertentu. Jadi ini kerusakan yang mungkin terjadi, ya. Kemudian ini membranus, ini yang cukup berbahaya. Tidak ada perbaikan dengan steroid. Ingat. Nah, yang terjadi adalah penebalan di membranus proliferatif. Ya, jadi itu letaknya. Dan ada lagi yang lebih berat yang kita sebut sebagai membranus proliferatif glomerulitis. Ya, ini biasanya komponen membran, kemudian ada deposit imun di endotel sehingga dikatakan MPGN ini juga tidak ada terapi spesifik. Jadi kalau kita menemukan membranus atau MPGN, prognosisnya jelas tidak gitu ya. Nah, ini sebelum kita masuk penata laksanaan, itu kita ingin komentar dulu dari para sejawat. Ada nggak yang pernah mendapatkan hasil biopsinya itu yang membranus? Belum ada ya. Nah, jadi memang biopsi itu tidak sederhana, sangat tergantung dengan pertama pengambilannya. Kita sudah rutin melakukan biopsi di sini. Kadang-kadang yang kita ambil itu tidak berhasil. Kita harus minimal ada 5 glomerulus yang kita dapat, misalnya seperti itu ya. Itu minimal, kadang-kadang butuh 8 glomerulus. Nah, itu yang pertama. Jadi faktor penentu biopsi itu pertama pengambilan, itu tugas kita. Kemudian faktor alam, itu tugas teman-teman kita di patologi anatomi. Jadi alat kita di center kita ini baru ada mikroskop cahaya. Nah, itu kekurangan kita. Sedangkan dibutuhkan biasanya sampai mikroskop immunofluorescence, bahkan mikroskop elektron. Itu sudah jarang. Makanya hasil yang kita peroleh kadang-kadang tidak begitu akurat, ya.
sekarang kita terapi. Terapinya itu kalau kita lihat standarnya tetap harus steroid. Ya, kalau kita lihat di sini pertama tentu yang diet ya. Nah, diet ini 0,8 garam dibatasi. Nah, ini ada soal protein ini saya selalu menceritakan, ada yang menarik di sini bahwa dulu awalnya karena dia proteinuria albuminnya rendah diberikanlah protein tinggi. Tapi ternyata semakin banyak kita berikan protein, semakin banyak dia keluarnya. Ya. Kemudian kita diganti dengan protein rendah, sama seperti pasien-pasien gagal ginjal. Dan ternyata hasilnya bagus, proteinuria minimal, tapi orangnya malnutrisi. Jadi akhirnya disepakati yang kita berikan itu adalah protein sedang 0,8. Nah, bagaimana dengan pemberian infus albumin? Ya, kita kan kalau dia sangat rendah, kita berikan infus albumin. Sebetulnya infus albumin itu bukan merupakan pengobatan pertama. Ya, kecuali kalau dia sangat rendah, ada pasien kita di Geraha itu 0,8 kalau tidak salah pertamanya itu terpaksa kita berikan. Biasanya pasien-pasien yang hipoalbumin itu respon terhadap diuretik itu sangat rendah. Jadi sebetulnya yang resisten terhadap diuretik baru kita berikan albumin itu. Gitu. Seperti itu. Jadi walaupun dia 1,5, kalau urinnya banyak, kan nggak usah kita berikan karena nanti dia akan naik sendiri. Ya. Tuh. Ini ya pemberian diuretik tadi ya. Diuretik itu diberikan dengan dosis yang secukupnya. Artinya kadang-kadang dia areanya lebar sekali dosisnya ya. Kemudian yang ketiga soal prednison, ini yang utama, yaitu dengan dosis yang 1 sampai 1,5 mg selama 4 minggu, diteruskan alternate selama 4 minggu berikutnya. Ini bisa sampai 6 bulan. Ya, di guideline KDIGO kita yang terbaru itu ada variasi yang sudah semakin jelas ya. Sekarang bisa sampai 80 mg diberikan, dan biasanya pemberian itu sesuai dengan tipe dari sindrom nekrotik tadi. Umumnya kalau dia sudah ke arah FSGS itu biasanya lebih lama. Apalagi kalau sudah membranus, kadang-kadang sudah kita beri pun dia akan resisten. Ya. Untuk pengobatan ini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Terima kasih dok. Untuk mengurangi protein uri dok, ya kadang-kadang pasien ini kan sudah terapi, misalnya protein urinya positif 2, kemudian setelah terapi dia protein urinya negatif. Sementara tensinya itu rendah, maksudnya normal. Apakah di situ ada tempat kita tetap memberikan meskipun mikroalbuminurnya mungkin koridor 30? Apakah ada tempat untuk memberikan ARB atau S? Terima kasih. Ya. Nah, jadi nanti ada beberapa obat tambahan, tapi ini kita bilang steroid dulu ya. Nanti kita diskusikan mengenai RAS inhibitor, karena RAS inhibitor ini diketahui dapat menurunkan tekanan intraglomerulus. Jadi dengan menurunkan tekanan intraglomerulus, kejadian proteinurianya juga akan berkurang. Jadi kita umumnya selain memberikan steroid itu sudah standar kita berikan RAS inhibitor ya. Oke. Nanti kita lihat. Ini untuk edemanya, ini yang saya katakan tadi, prosemen itu bisa diberikan dengan dosis yang tinggi. Boleh kita tambahkan juga CT. Kalau di sini ditambahkan bisa bumetanin. Bumetanin jarang kita pakai ya. Jadi kalau memang responnya kurang bisa kita berikan ya. Nah, ini yang tadi kita diskusikan. Kalau tidak ada respon di sini, kita berikan 20% albumin ya. Jadi tugas albumin itu sebetulnya bukan untuk menaikkan kadar albumin, tapi untuk supaya dia respon dengan diuretik ya. Jadi berikan albumin diikuti dengan diuretik ya. Kalau tidak bisa baru mechanical ultrafiltration. Jadi kita hadir gitu ya. Hadir untuk ultrafiltrasi. Nah, yang lain ini sitostatika, sitofosfamid. Ini kalau memang dia tidak itu, jadi steroid dependent,
Bahkan steroid resistant kita berikan ini. Kemudian dipertimbangkan juga jika relapse 3 kali dalam setahun. Kadang-kadang kalau dia tidak remisi, ya kita harus berikan psikostatika. Jadi itu kira-kira gambarannya. Sekarang silakan buka handphone masing-masing. Kita akan melakukan quiz. Silakan diperiksa untuk teman-teman yang fellow juga boleh, silakan di scan ini. Ini jawaban tadi. Ya, ini jawaban dari satu persatu. Manakah dari itu yang paling sering menjawabkan fenomena terima pada orang dewasa pada Asia dan Afrika? Yes ya. Oke. Banyak ini yang benar, ini kan. Yang kedua, temuan patologi khas pada biopsi ginjal dengan pewarnaan immunofluorescence pada nefropati membranosa. Ini ya. Ini kira-kira gambarannya. Kemudian pertanyaan ketiga, banyak benar semua ya. Hebat ya. Yang bukan merupakan kriteria diagnostik utama reaktif progresif, yaitu koroner masif nefrotik, itu bukan kan? Karena itu ada sindroma nefrotik. Lanjut. Antibodi terhadap fosfolipase A2 reseptor paling berkaitan dengan diagnosis membrana. Ini kita belum sampai ke sini tadi, tapi ini yang merupakan bahan yang tadi yang harus kita perdalam. Yang kelima, manakah di bawah ini yang paling tepat mengenai patogenesis glomerulitis membranoproliferatif tipe 1, yaitu adanya aktivasi sistem komponen imun kompleks. Ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan adanya kuis ini itu merupakan pencerahan bahwa yang kita sampaikan ini itu merupakan baru dasar-dasarnya. Jadi silakan untuk memperdalam keilmuannya dengan melihat literatur lagi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita adalah pembelajaran orang dewasa. Jadi bukan kopi kayak kita SD, SMP, SMA dan S1 ya. Jadi betul-betul harus lebih aktif, proaktif. Nah, dan setelah pembelajaran ini kita mempunyai tugas ya. Tugas dari mata kuliah ini adalah masing-masing peserta didik diharapkan untuk membuat satu mini case atau case singkat. Silakan cari pasien-pasiennya ya masing-masing, nanti buat presentasinya. Nanti kita akan lakukan case based discussion, jadi diskusi berdasarkan case. Pada minggu depan kita akan mempresentasikan masing-masing kasus itu. Saya kira kita punya beberapa orang, tapi tidak usah seluruhnya. Mungkin kelompok 3 orang, 1 case. Jadi ada lebih kurang 3 case besok akan kita bahas. Dan kita mengharapkan nanti coba dilihat lagi tadi yang saya katakan tadi, ada yang guideline Kadigu tahun 2022 mengenai glomerulitis ini. Jadi diharapkan dari 3 kasus ini jangan sama kasusnya. Jadi mungkin ada yang FSGS, kalau ada yang membranus boleh. Nanti akan kita bahas bersama minggu depan ya. Prinsipnya adalah ini adalah yang kita anut selama ini, bahwa ilmu kedokteran itu adalah pendidikan yang berkelanjutan. Maka dikatakan pendidikan seumur hidup. Tidak ada masa kita untuk istirahat ya. Jadi long life education. Jadi berapapun usia kita, sekarang kita SD2, nanti mungkin ada yang mau ngambil S3, ada yang tetap setiap waktu, setiap bulan kita harus mengupdate ilmu kita. Karena ilmu kedokteran itu berkembang sangat cepat. Kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan ketinggalan. Saya kira itu kuliah kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pemicu kita untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.